Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya pada kesempatan ini? Semoga sehat semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mengawali proses perkuliahan, alangkah baiknya kita ucapkan Bismillah secara bersama-sama. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang paling menarik, yaitu terkait sikap dan kepuasan kerja. Sikap itu, kalau seandainya kita gali secara definisinya, sikap itu terkait dengan pernyataan evaluatif seseorang terhadap sebuah objek atau sebuah peristiwa, ataupun tatkala dia mengevaluasi sebuah kejadian itu. Jadi sikap itu secara umum teman-teman selalu muncul dari respon orang terhadap sebuah event itu, entah event itu terkait dengan orang atau terkait peristiwa atau apapun itu. Kemudian respon ini masuk ke ranah pikirannya, kemudian terbentuk pada perasaan atau sebuah keyakinan ataupun menjadi perilaku. Ada yang cukup menarik teman-teman tatkala kita berbicara dalam sebuah organisasi itu ya, ketika orang merespon sebuah kondisi atau sebuah keadaan, di mana Bernard Shaw itu cukup menginspirasi kita. Dia mengatakan bahwasanya most of people in the organization when they react to the event, 3% of people think, 3% of people think that they think, and 95 of people they choose or they prefer die rather than think. Jadi teman-teman, kalau seandainya dalam keberadaan orang-orang dalam sebuah organisasi itu, tatkala mereka merespon sebuah situasi, Bernard Shaw itu menyatakan seperti ini, bahwasanya respon orang terhadap sebuah situasi tadi adalah 2% dari komunitas itu mereka akan memikirkan bagaimana solusi yang harus dilakukan tatkala ada situasi yang mendesak untuk segera diselesaikan dalam organisasi. Kemudian 3% dari orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, mereka juga berpikir setelah itu memikirkan apa yang telah mereka pikirkan untuk menghasilkan sebuah solusi yang lebih baik pada organisasi. Sedangkan selebihnya 95% orang-orang akan menunggu sebuah instruksi, yaitu sebuah perintah, dan mereka akan merealisasikan dalam bentuk komponen yang ketiga dari sikap, yaitu perilaku. Oke teman-teman, secara umum bahwasanya komponen sikap itu ada 3, yaitu ada yang namanya komponen kognitif, ini terkait dengan kepercayaan seseorang tatkala ada reaksi dari sebuah event. Kemudian yang kedua adalah komponen afektif, yaitu ini sebuah perasaan individu tatkala merespon sebuah peristiwa tadi. Kemudian yang ketiga adalah komponen perilaku, yaitu bagaimana orang menunjukkan perilakunya tatkala ada peristiwa. Nah, ada sebuah pernyataan dari para periset itu, apakah memang bahwasanya perilaku itu akan selalu merefleksikan sebuah sikap? Ya, para periset secara umum mereka mengakui bahwasanya perilaku itu adalah perwujudan sikap yang paling utama. Hanya kadangkala ini kemudian dibantah oleh Festinger. Justru Leon Festinger itu mengatakan kadangkala justru sebaliknya ya. Perilaku itu akan diikuti oleh sikap. Sebagai contoh teman-teman, bahwasanya orang seringkali tatkala mereka misalnya watching television, menonton TV itu, mereka akan selalu mencari program-program yang mereka sukai, yaitu ini pada kaitannya dengan perasaan atau komponen sikap afektif ataupun kognitif tadi. Dan secara umum juga orang akan selalu menghindari sesuatu yang sifatnya adalah akan merugikan diri mereka sendiri. Yaitu misalnya ketika orang berada dalam situasi kerja, dia akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang menjadi berat atau menjadi sulit untuk dia lakukan. Jadi itu teman-teman. Nah, ini ada sebuah pernyataan dari Leon Festinger itu, dia mengatakan apakah sikap itu betul-betul konsisten ya? Ternyata kesimpulan Festinger itu ternyata sikap itu memang tidak
konsisten. Dan hampir sama teman-teman tatkala kita terawang dari paradigma Islam, ya kadangkala memang sebuah keyakinan itu tidak diimbangi dengan perbuatan. Kalau seandainya kita baca konsep tentang hipokrasi itu, bahwasanya orang-orang kadangkala meyakini sesuatu yang memang itu benar, tapi mereka tidak mampu atau tidak mau mengimplementasikannya dalam bentuk perbuatan. Jadi ini kadang-kadang ya ketidaksesuaian antara sebuah sikap dengan perilaku. Oke teman-teman, terkait dengan sikap-sikap kerja yang paling utama yang harus dimiliki oleh individu tatkala dia sudah berada dalam lingkup organisasi itu adalah, yang pertama dia atau individu tersebut harus memiliki rasa kepuasan kerja yang tinggi, di mana kepuasan kerja ini secara definisi ya kita akan katakan bahwasanya bagaimana perasaan seseorang tersebut mengevaluasi terhadap pekerjaannya, entah itu adalah perasaan positif ataupun perasaan negatif. Dan dalam kepuasan kerja ini tatkala orang mengevaluasi orang atau individu tadi mengevaluasi pekerjaannya, akan terbentuk rasa kepuasan dan rasa ketidakpuasan, di mana secara umum para periset mengatakan bahwasanya orang-orang yang puas terhadap pekerjaannya itu, mereka akan menunjukkan kontribusi yang positif pada organisasi. Begitupun juga sebaliknya, tatkala orang itu misalnya tidak puas terhadap apa yang telah dilakukan organisasi terhadap dirinya atau apa yang telah diberikan pekerjaan kepadanya, kemudian dia mengevaluasinya, ternyata harapannya tidak sesuai dengan yang menjadi kenyataan, maka akan muncul perasaan ketidakpuasan itu. Kemudian secara teori teman-teman, bahwasanya ketika kita berbicara tentang kepuasan kerja, ada banyak teori. Kalau seandainya kita baca buku-buku tentang ya buku psikologi, buku ya manajemen, ya banyak teori yang menjelaskan tentang kepuasan kerja. Tapi pada kesempatan ini kita cukup ya membahas tentang 4 teori. Yang pertama, bahwasanya kepuasan kerja itu akan tercipta atau akan ada dalam diri individu tatkala dia mampu mengkombinasikan antara motivational factor and hygienist factor, yaitu faktor-faktor motivasional. Faktor-faktor motivasional ini maksudnya teman-teman, yaitu terkait dengan penghargaan. Bahwasanya kadangkala orang itu tidak terlalu butuh uang dalam melakukan sebuah pekerjaan, tapi dia butuh penghargaan, dia butuh pengakuan, dia butuh support. Kemudian yang berikutnya adalah ya Herzberg mengatakan kalau perlu ya faktor-faktor sifatnya materi atau insentif gaji, ya kalau perlu itu diminimalisir, karena kadang-kala orang itu tatkala bergabung dalam sebuah organisasi justru bukan materi itu yang diinginkan, tapi yang imbalan non materi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang teori nilai. Nilai ini berbicara tentang yaitu kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh individu dengan apa yang dia dapatkan. Tatkala misalnya seseorang individu itu masuk dalam sebuah lingkungan pekerjaan dan yang dia harapkan adalah misalnya orientasi support dari teman-teman, tatkala dia sudah bekerja dan dia tidak mendapatkan support dari teman-teman, maka orang tersebut akan menjadi tidak puas. Tetapi dengan adanya support dari teman-teman, maka orang tersebut akan puas. Begitupun juga tatkala keberadaan individu dalam sebuah organisasi itu, misalnya dia menginginkan faktor-faktor yang sifatnya material, seperti misalnya gaji yang tinggi, reward ya yang wow, kemudian imbalan kalau perlu, serta ya pengakuan ataupun support dari leader, support dari teman-teman, atau imbalan-imbalan yang sifatnya psikologis, maka ini teman-teman akan mempengaruhi keberadaan seseorang tersebut dalam organisasi, entah dia puas ataupun tidak. Kemudian diskrepansi teori teman-teman ini hampir sama juga dengan teori nilai, di mana orang akan selalu membuat harapan-harapan tertentu yang harus dipenuhi oleh pekerjaan ataupun dipenuhi oleh organisasi, di mana harapan ini ketika tidak mampu dipenuhi oleh pekerjaan itu atau tidak mampu dipenuhi oleh organisasi, maka akan memunculkan rasa ketidakpuasan. Sedangkan teori yang keempat itu berbicara tentang ekuitas. Orang akan selalu menghitung atau mengkalkulasi sumber dayanya. Contoh sederhananya misalnya teman-teman masuk ke dalam dunia kerja itu pada taraf
S1 misalnya teman-teman masuk ke sebuah perusahaan menjadi leader di sana. Dengan gaji katakan misalnya per bulan teman-teman menjadi leader, digaji per bulan itu 20 juta. Teman-teman akan enjoy dengan ini, tapi tatkala ada orang lain yang sama posisinya yaitu S1, kemudian dia juga masuk ke perusahaan yang sama, dia juga menjadi leader, dan dia diberikan gaji yang lebih tinggi, misalnya 30 juta per bulan, maka di situ akan ada komparasi. Si A akan mengkomparasikan gajinya dengan orang lain, yang si B tadi. Tatkala dia melihat dirinya bahwasanya gaji saya terlalu tinggi dibanding dengan si dia, padahal lulusan sama, inputnya sama, dia SE, saya juga SE, keterampilan dari segi manajerial sama, tapi kenapa dia digaji tinggi, sementara saya digaji ya rendah? Maka itu akan memunculkan rasa ketidakpuasan, karena ada tadi comparison person, yaitu orang akan membandingkan apa yang dia dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Kemudian berikutnya adalah konsekuensi dari kepuasan kerja. Ya, secara umum teman-teman, orang yang puas dalam bekerja itu mereka akan stay along dalam sebuah organisasi, itu akan tetap. Tapi kadang-kala juga tidak seperti itu teman-teman. Orang yang puas dalam bekerja pun, yang puas dalam pekerjaannya, ya tidak selalu bahwasanya mereka akan stay di situ. Sebuah kasus, John Sculley itu dia CEO dari Pepsi, dan waktu itu masa-masa kejayaan Pepsi ya, sampai Pepsi itu ekspor produknya sampai ke luar negeri kemanapun, bahkan masuk ke Indonesia. Dan di masa kejayaan itu John Sculley ini kemudian didatangi oleh Steve Jobs. Steve Jobs itu memberikan komentar yang sedikit, katanya, wahai Sculley, apakah engkau akan menginspirasi orang-orang dengan minuman manis Anda? Atau Anda berencana untuk mengubah dunia? Kalau seandainya Anda punya inisiatif untuk mengubah dunia, maka gabung ke Apple. Dengan posisi yang nyaman, Sculley itu dia masa kepemimpinannya, masa jaya-jayanya, kemudian gaji yang tinggi, penghargaan luar biasa dari teman-temannya, tapi justru dia keluar dari organisasinya. Karena sentilan dari Jobs tadi, yaitu dia menginginkan sebuah tantangan lebih besar. Jadi kadang-kala teman-teman, sebuah kepuasan itu tidak mesti atau tidak selalu berkorelasi positif dengan stay dalam organisasi ataupun penarikan diri. Hanya kebanyakan bahwasanya orang-orang yang tidak puas dalam organisasi atau tidak puas dalam pekerjaannya, mereka akan melakukan penarikan diri. Entah itu absensi ataupun yang lebih tinggi dari itu, yaitu mereka akan keluar dari organisasi tersebut. Kemudian impact dari job satisfaction atau kepuasan kerja juga, orang bisa menunjukkan ya perputaran atau turnover serta loyalitas yang tinggi dalam organisasi. Oke, ini juga teman-teman yang menjadi sikap kerja yang utama dalam sebuah organisasi itu, bahwasanya orang yang puas dalam bekerja itu mereka akan menunjukkan rasa keterlibatan yang tinggi dalam pekerjaan. Mereka akan betul-betul memanfaatkan potensi diri mereka untuk kesuksesan pekerjaan, untuk kesuksesan organisasi, sehingga mereka betul-betul akan menginvestasikan dalam teori passion kerja itu. Valeran dia mengatakan seperti ini teman-teman, tatkala seseorang itu puas dalam pekerjaan, maka dia akan menginvestasikan dirinya ke dalam dunia kerjanya, waktunya, energinya, pikirannya, dia akan investasikan semuanya demi kesuksesan pekerjaan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah bagaimana orang juga bisa memberdayakan kemampuan psikologisnya, yaitu dia betul-betul memanfaatkan kompetensinya, memanfaatkan berbagai macam skill keterampilannya, dan dia juga memiliki keyakinan yang cukup tinggi bahwasanya dia akan menjadi orang yang paling berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan yang dia lakukan. Ini juga teman-teman yang menjadi sikap kerja yang utama dalam sebuah organisasi, yaitu tatkala ada dukungan yang tinggi dari organisasi itu yang dipersepsikan oleh individu tersebut, maka dia juga betul-betul akan merasakan ya kepuasan, bahkan dia juga akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dalam organisasi. Dan ini juga menjadi kebalikan, bahwasanya ketika seorang individu itu tidak mendapatkan entah dukungan dari teman-temannya atau dukungan dari organisasi, ya dukungan organisasi itu banyak bisa kita jabarkan secara panjang lebar ya teman-teman. Tapi secara umum dukungan organisasi itu adalah bagaimana organisasi itu memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Entah itu adalah penghargaan yang sifatnya material
atau penghargaan yang sifatnya non material untuk mendorong rasa kesejahteraan pada individu tersebut. Kemudian berikutnya adalah komitmen organisasi, di mana komitmen ini terkait dengan bagaimana perasaan individu tersebut terhadap organisasi. Dia memandang visi misi organisasi itu secara baik. Tatkala visi misi organisasi itu sejalan dengan nilai-nilai yang dia anut, maka dia betul-betul akan komit dalam organisasi tersebut. Kemudian secara umum teman-teman, bahwasanya komitmen organisasi itu mencakup 3 hal. Ini ya kita bedah dari pandangan siapapun, secara umum akan berbicara pada 3 poin ini. Organ itu ya dia mengatakan bahwasanya komitmen itu ada 3. Yang pertama adalah yaitu afektif, kemudian continuous, dan komitmen normatif. Yang dalam riset-riset terbaru teman-teman, bahwasanya secara umum ketika diuji kaitannya antara komitmen continuous ini dengan kinerja, justru kadangkala ya tidak berpengaruh sama sekali. Karena apa teman-teman? Ya, continuous itu hanya berbicara dari segi ekonomis. Yaitu masalah materi terus yang diinginkan. Ketika dia bergabung dalam sebuah organisasi, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mendapatkan ya nilai-nilai ekonomis, entah gaji, entah misalnya imbalan atau insentif ataupun reward. Ya, ini terus, makanya riset-riset itu menunjukkan ya tidak terlalu berpengaruh komitmen continuous itu terhadap kinerja. Yang paling penting di sini adalah bagaimana membangun komitmen afektif, yaitu sebuah perasaan attachment, yaitu kedekatan antara diri individu tersebut dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Kemudian sikap karyawan itu ya dapat kita ukur secara umum, itu bisa melalui survei teman-teman, yaitu semua orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut disurvei, mereka diberikan kuesioner hanya untuk melihat respon mereka seperti apa keberadaan mereka dalam organisasi. Ini masih ya kepuasan kerja teman-teman. Tadi kita sudah jabarkan sedikit bahwasannya kepuasan kerja itu terkait dengan ya bagaimana orang menunjukkan perasaannya terhadap ya pekerjaan yang dia lakukan. Apakah pekerjaan itu betul-betul bernilai positif atau bernilai negatif. Dan penilaian orang atas pekerjaan itu ya bisa jadi kalau seandainya itu bernilai negatif, maka impact-nya tadi teman-teman, yaitu pertama, dia akan mengeluarkan ya voice itu berupa ya bentuk suara untuk menunjukkan ketidaksetujuan pada, entah itu adalah pada sebuah aturan ataupun pada sebuah prosedur kerja kalau itu diarahkan pada pekerjaan. Tapi kalau pada level organisasi, umumnya voice itu berbicara tentang bagaimana ya penolakan terhadap aturan-aturan yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian sikap kepuasan individu dalam pekerjaannya itu ya teman-teman, secara umum antara orang yang satu dengan orang yang lain itu pasti memiliki rasa kepuasan yang tinggi karena orientasi orang-orang itu beda. Tatkala dia memasuki dunia kerja, masuk dalam organisasi, setiap orang itu punya orientasi yang berbeda. Ada orang-orang yang punya orientasinya itu adalah masalah materi, ada orang-orang yang punya orientasi itu adalah masalah non materi. Dan yang paling baik adalah ketika kita mampu menggabungkan 2 hal ini, yaitu punya orientasi dari segi non-materi dan kita juga punya orientasi dari segi materi. Tatkala kedua hal ini adalah terpenuhi, maka orang tersebut betul-betul akan merasakan kepuasan yang paling tinggi dalam organisasinya. Tapi ya para periset juga ya mereka mengatakan bahwasanya ketika misalnya organisasi itu tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, maka yang harus diperhatikan adalah yaitu masalah kesejahteraan non-materi tadi. Bagaimana membuat orang-orang supaya betul-betul nyaman ketika dia berada dalam organisasi. Seakan-akan organisasi itu betul-betul rumahnya, di mana dia berinteraksi dengan ya keluarganya. Harus dibuat suasana seperti itu. Makanya imbalan-imbalan yang sifatnya non-materi itu kadangkala ya betul-betul berguna bagi organisasi-organisasi yang minim dalam hal sumber daya keuangan. Tapi meskipun organisasi itu memiliki sumber daya yang mapan dalam hal keuangan, dia harus tetap memperhatikan kesejahteraan non materi itu. Karena apa? Para periset mengatakan bahwasanya justru kesejahteraan non materi itulah yang paling penting, yang menginspirasi orang-orang
untuk melakukan yang terbaik demi kemajuan dirinya, demi kemajuan pekerjaannya, dan demi kemajuan organisasinya. Kemudian dampak orang-orang yang puas ataupun tidak puas dalam organisasi ini, ya kita sudah jabarkan di awal tadi bahwasanya mereka ya akan keluar ini adalah jalan akhir. Tapi sebelumnya juga mereka akan mengeluarkan voice. Kemudian mereka kalau seandainya puas mereka akan loyal. Kalau seandainya tidak puas pun, ya kadangkala justru teman-teman orang-orang yang tidak puas itu kadangkala loyal. Teman-teman bisa munculkan sebuah contoh ya. Contoh orang-orang yang tidak puas, tapi dia tetap loyal. Saya sedikit mengambil sebuah pernyataan dari Khalil Gibran itu tatkala dia menjabarkan tentang romans ya. Khalil Gibran itu mengatakan teman-teman ini tentang ya dunia remaja lah. Khalil Gibran mengatakan, bahkan Victor Hugo juga mengatakan hal yang sama. Mereka itu menyentir sebuah kisah dari Juliet and Romeo ataupun Kois and Laila itu. Mereka mengatakan, meskipun engkau menyakitiku, akan tetapi aku akan tetap selalu setia padamu, karena perasaan sakit yang saya dapatkan justru itu adalah bagian dari kecintaanku padamu. Ini bahwasanya kadangkala orang-orang yang sebenarnya dia tidak puas tetapi dia memiliki loyalitas yang tinggi itu sama ketika misalnya organisasi itu atau individu itu sudah betul-betul memiliki kesamaan nilai dengan organisasi, maka kadangkala individu tersebut sebenarnya tidak puas dari imbalan materi dan non materi, tapi kesamaan visi dengan organisasi itu yang dia idam-idamkan. Makanya dia tetap stay meskipun secara ya kepuasan kerja dia tidak dapatkan itu. Akan tetapi visi jangka panjangnya bahwasanya dia memandang organisasi ini pasti akan sukses. Maka itulah yang membuat dia betul-betul loyal dan stay selamanya dalam organisasi tersebut. Kemudian ini juga teman-teman bahwasanya kepuasan dan kinerja itu ya, kalau Robin itu mengatakan bahwasanya impact dari kepuasan kerja terhadap kinerja itu hanya berkisar antara 40-60% saja, tidak full total. Karena memang yang mempengaruhi kepuasan kerja itu banyak faktor. Begitupun juga yang mempengaruhi kinerja itu banyak faktor. Hanya secara sederhana teman-teman, kalau seandainya kita lihat bahwasanya orang-orang yang puas dalam pekerjaannya itu, mereka kemungkinan besar akan betul-betul menunjukkan kinerja yang positif atau kinerja yang tinggi. Orang-orang yang puas itu mereka akan betul-betul menghadirkan kreativitas, inovasi yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Kemudian orang-orang yang puas dalam bekerja juga mereka akan selalu menunjukkan OCB. OCB ini teman-teman yaitu terkait dengan perilaku-perilaku diskresioner, yang dimana perilaku tersebut sebenarnya secara prosedural formal itu tidak ada dalam deskripsi tugas. Bahkan orang yang melakukan itu mereka tidak diberikan reward, tidak diberikan imbalan formal. Akan tetapi mereka tetap melakukan perilaku-perilaku OCB tersebut dengan tujuan perilaku ini akan membawa nama baik organisasi mereka. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian penjabaran dari saya terkait dengan sikap dan kepuasan kerja ini. Mudah-mudahan teman-teman itu selalu enjoy, selalu punya semangat untuk belajar, untuk diskusi, untuk bertanya. Dan di momen pandemik ini jangan lupa untuk selalu berdoa supaya momen ini ya hengkanglah, selesai, musnah, dan kita bisa bertatap muka di dalam kelas lagi. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.